Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kita juga dan memberkati semuanya. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Maranatha saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya online GGP Maranatha Cimahi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Kami bersyukur untuk segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami.
Kami rindu Tuhan untuk belajar lebih lagi, untuk bisa mengenal apa yang menjadi isi hati-Mu, dan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Berikan kami pengertian, berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, supaya Roh Kudus bisa bekerja secara leluasa di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nats yang mendasari khotbah hari ini terambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Apa kabar saudara? Saya harapkan saudara semua ada dalam keadaan yang baik, ada dalam keadaan yang sehat. Seperti kehidupan yang kita jalani hari-hari ini mungkin banyak mengalami perubahan, banyak mengalami penyesuaian. Tetapi puji Tuhan karena Tuhan adalah Allah yang selalu memelihara dan menjaga kita. Tapi kenyataannya saudara, kadang kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada yang sesuai tapi banyak juga yang tidak sesuai. Banyak yang tidak sama dengan apa yang menjadi idealisme di dalam hidup kita. Seperti halnya juga dalam kehidupan pribadi saya, dalam membesarkan anak saya. Anak saya Fevri berumur 2,5 tahun. Di masa-masa ini dia mengalami perkembangan kognitif yang sangat pesat dalam kemampuan dia berbicara, kemampuan dia memahami hal-hal. Sehingga kalau orang-orang pada ilmu psikologi umum dikatakan bahwa masa-masa umur 2 tahun ini adalah masa-masa terrible two, di mana banyak terjadi momen-momen tantrum, di mana ledakan emosi yang sangat fluktuatif, yang sangat naik turun. Sehingga kami sebagai orang tua harus meresponnya dengan bijaksana. Tetapi saudara, beberapa hari yang lalu, anak saya dari pagi itu bilang nggak mau. Semua yang saya bilang, dia bilang nggak mau mami, nggak mau mami. Sampai satu titik, akhirnya saya nggak kuat lagi, dan akhirnya kami berdua, saat itu saya lagi cuci piring, saya pusing, dan akhirnya kami berdua menangis bersama di dapur. Kami nangis bareng-bareng, saya berharap Fevri bisa berhenti menangis dan nurut sama saya, tetapi kenyataannya dia malah nangis lebih kencang. Lucu ya saudara kalau mengingat lagi ke hal itu, tetapi buat saya yang mengalaminya saat itu nggak lucu sama sekali, karena saya merasa lelah, saya merasa capek sekali menghadapi anak saya. Kita sebagai manusia tidak selalu dalam keadaan yang kuat, tidak ada selalu dalam keadaan yang teguh, baik secara fisik, mental, dan rohani kita. Di mana saudara, 3 aspek ini, fisik, mental, dan rohani, saling berhubungan satu sama lain. Contohnya misalkan saat kita merasa stres, mental kita tertekan, fisik kita pun akan terganggu. Ada beberapa orang yang saat mereka stres, mereka mengalami mah akut, tekanan darah menjadi tinggi, pusing, dan banyak gejala-gejala lain yang dialami secara fisik. Padahal dia nggak punya penyakit apa-apa, hanya karena mentalnya sedang stres sehingga fisiknya menjadi terganggu. Saudara, memang kenyataannya kita ini tidak bisa selalu kuat. Dan apa yang ada di dalam jiwa kita, di dalam kerohanian kita itu jauh lebih penting daripada apa yang di luar. Karena sesuatu dari dalam akan memancar keluar dan mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita tidak bisa melakukan segala hal dalam waktu yang sesingkat ini, hanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita mungkin ingin melakukan banyak hal, tapi kita tidak bisa. Dan karena itu kita merasa kelelahan, kita merasa capek dalam menjalani kehidupan ini. Kabar baiknya saudara, Tuhan itu tahu bahwa kita sangat terbatas. Tuhan itu tahu bahwa kita lemah. Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan Daud berkata kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita banyak menemukan ayat ini, ayat dengan kata-kata yang sama, kuatkan dan teguhkan hatimu di banyak bagian di dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara sadar, semua ayat kuatkan dan teguhkan itu adalah berbicara menguatkan dan meneguhkan hati daripada meneguhkan fisik kita, badan kita. Karena apa? Karena tadi bahwa apa yang ada di dalam itu akan memancar keluar, inside out. Dan saudara, siapa yang bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita? Diri kita sendiri. Ada betulnya, tapi banyak kan enggaknya.
Contohnya secara fisik, kita harus berolahraga, kita harus makan makanan yang sehat, kita harus istirahat yang cukup untuk menguatkan fisik kita. Tetapi banyak kenyataannya orang-orang yang sehat, memelihara pola hidup yang sehat, tetap terkena penyakit. Atau suatu ketika entah dari mana dia akhirnya terkena virus, kita tidak pernah tahu. Secara mental, kita mungkin sering berlibur, kita nggak stres, kita punya waktu untuk memanjakan diri kita supaya kita nggak stres. Tetapi kondisi sekarang nggak memungkinkan semua itu. Kita tidak bisa berlibur, kita juga mungkin jalan-jalan sangat terbatas, sehingga mungkin kita juga akhirnya menjadi stres di rumah. Ataupun secara rohani, misalkan kita masih dalam perjalanan mengenal Tuhan lebih lagi, dan ternyata situasi sekarang tidak mengizinkan kita untuk bisa beribadah secara tatap muka. Mungkin dulu kita adalah orang yang hanya buka Alkitab atau hanya beribadah saat kita ada di gereja, tapi di hari-hari biasanya kita nggak beribadah. Disinilah kita mengalami mungkin kelemahan secara rohani. Kita serba terbatas, kita ini lemah. Hanya Tuhanlah yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Nggak ada yang bisa, diri kita sendiri pun tidak bisa. Diri kita sangat terbatas, hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa yang tidak terbatas untuk memberikan kita kekuatan dan keteguhan. Ada dua kisah di dalam Alkitab yang hari ini saya mau kupas untuk kita semua, bagaimana Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas hari ini. Dan saya harap kita bisa belajar sama-sama bagaimana mereka bisa keluar dari segala kondisi yang mereka alami, dan mereka bisa menang dengan segala hal yang harus mereka hadapi dalam kehidupan ini. Kisah yang pertama adalah kisah Salomo membangun Bait Allah. Terdapat di 1 Tawarikh pasal 28. Saudara, pada faktanya Salomo ini adalah raja yang terpilih untuk menggantikan Daud ayahnya. Seperti yang kita tahu, Daud adalah raja yang luar biasa. Dia raja yang taat kepada Tuhan, dia raja yang sukses juga di dalam pemerintahannya. Artinya saudara, ini merupakan suatu kondisi yang tidak mudah juga secara mental buat Salomo, karena dia harus istilahnya ada di bawah bayang-bayang kesuksesan ayahnya, dan dia harus membawa bangsa Israel yang sangat besar untuk masuk ke dalam misi. Misi apa? Misinya adalah untuk membangun Bait Allah. Jadi Salomo ini juga adalah raja terpilih untuk membangun Bait Allah. Ini sangat spesial saudara, karena Daud pun ayahnya yang begitu luar biasa tidak memiliki kesempatan untuk membangun Bait Allah. Tetapi Salomo dia terpilih untuk menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Kalau dalam kondisi kita saat ini, saudara, mungkin kita ada di dalam musim hidup tertentu. Kita ada di dalam waktu di mana kita masuk dalam suatu musim yang baru. Misalkan kita baru menikah, ataupun misalkan saudara masuk dalam satu pekerjaan yang baru, saudara baru membangun usaha yang baru, saudara baru memiliki anak, atau saudara kini masuk dalam usia yang lebih senior daripada sebelumnya, mulai menjadi lansia, menjadi oma opa. Tentunya kehidupan kita selalu punya musim-musimnya saudara, selalu berganti waktu demi waktu. Kabar baik dan kabar buruk saudara, setiap musim itu ada tantangannya. Mungkin yang tadi yang nggak menjadi tantangan, kini menjadi tantangan di musim hidup kita saat ini. Tetapi setiap musim juga ada sukacitanya. Dan saudara, bagaimana kita belajar dari Salomo, dia akhirnya bisa menang atas musim baru yang dihadapi. Musim baru di mana dia harus memimpin Israel. Di 2 Tawarikh 8 ayat 16, maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo, dari hari dasar rumah diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Di sini dikatakan saudara bahwa akhirnya Salomo bisa menyelesaikan pembangunan Allah dengan sangat baik, dengan lancar sesuai dengan apa yang Tuhan Allah mau. Kita mau belajar saudara, bagaimana Salomo bisa tetap kuat dan dia tetap teguh dalam pemerintahan yang baru, dalam misi besarnya harus diemban. Yang pertama saudara, Salomo memiliki support system. Dalam 1 Tawarikh 28 ayat 20-21, support system utama untuk Salomo adalah siapa? Daud ayahnya sendiri. Karena Daud berkata, seperti ayat yang tadi kita sudah baca di awal khotbah ini, bahwa Daud yang berkata kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Daud sangat mensupport Salomo untuk menggantikan dirinya.
Kalau kita baca terus saudara di dalam Tawarikh ini, kita lihat bahwa Daud ternyata bukan hanya memberikan dia motivasi kekuatan, tetapi juga mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk peralatan untuk membangun ibadah, emas yang dibutuhkan untuk membangun ibadah, hingga perkakas kecil-kecilnya, perencanaannya, itu sudah disiapkan semua oleh Daud. Luar biasa, seorang ayah yang luar biasa. Tentunya itu akan mempermudah Salomo. Memang tetap tidak mudah pekerjaannya, tetapi dengan support dari Daud, Salomo memiliki satu dorongan yang memiliki kekuatan dan keteguhan hati dari Tuhan lewat Daud. Juga selain Daud, dia memiliki support system adalah di ayat 21 ada para imam, ada orang Lewi, ada para sukarelawan yang ahli dikatakan untuk membantu pembangunan, dan ada para pemimpin lain untuk suku-suku di Israel. Saudara, tentunya sistem ini akan membantu Salomo dalam mewujudkan misinya. Tidak ada orang yang bisa bertahan untuk hidup sendirian, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita selalu butuh orang lain di dalam hidup ini. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah saudara mempunyai support system? Apakah kita berada di support system yang baik? Support system yang paling utama seperti halnya Salomo, dia punya ayahnya Daud, yaitu keluarganya sendiri. Nah, saudara, keluarga ini merupakan satu support system yang terdekat untuk hidup kita. Apakah keluarga kita sudah menjadi support system yang baik? Apakah keluarga kita sudah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, kita bisa saling support satu sama lain? Apakah kita sudah menjadi anggota keluarga juga yang berkontribusi untuk membuat suasana di keluarga kita ini menyenangkan? Ataukah saudara punya support system misalkan di gereja? Gereja secara korporat itu sangat banyak orangnya, saudara. Tetapi tentunya kita perlu beberapa orang terdekat di dalam hidup kita, teman-teman yang dekat untuk bisa membangun kehidupan kita. Apakah kita punya gembala ataupun kakak rohani, pembimbing rohani yang bisa memberikan masukan kepada kita saat kita salah melangkah, saat kita mungkin perlu masukan untuk pengambilan keputusan? Coba kita lihat apakah teman-teman yang saat ini kita bergaul adalah teman-teman yang konstruktif untuk diri kita, ataukah hanyalah teman-teman yang cuman buat ketawa ke TV aja, cuman buat having fun tapi enggak membangun hidup kita. Saudara yang tahu sendiri, kalau teman-teman kita hanyalah orang-orang yang ada saat kita sukses, saat kita happy, saat semuanya berjalan lancar, tapi saat kita kesulitan mereka pergi, itu bukan teman yang baik buat saudara. Tinggalkan orang-orang yang membuat hidup kita menjadi tidak lebih baik. Buang, cut semua relasi-relasi yang tidak membangun hidup kita. Tetapi pelihara hubungan dengan orang-orang yang bisa mensupport kita. Begitulah Salomo bisa menjadi sukses. Yang kedua, saudara, mengapa Salomo bisa tetap kuat dan teguh? Adalah di ayat 1 Tawarikh 28 ayat 7. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun dan melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini, artinya saudara, Salomo ini udah taat. Dari sebelum dia menjadi raja, Salomo sudah melakukan segala perintah Allah. Bahkan dia terus melakukannya, dia bertekun melakukan perintahnya, dia belajar mengenal Allah lebih lagi, dan dia juga beribadah dengan tulus ikhlas. Itu ketaatan yang Salomo lakukan di dalam pemerintahannya. Pertanyaan buat kita juga, saudara, ibadah dengan tulus ikhlas. Saat ini kita beribadah di rumah, kita beribadah online. Pertanyaannya, kita ini nonton ibadah atau kita beribadah? Saat kita beribadah secara online, tentunya hadirat Tuhan juga tetap sama. Hadirat Tuhan tidak dibatasi dengan teknologi, tidak dibatasi dengan pujian penyembahan yang harus ada di gereja. Enggak, saudara. Saat ini kita mempunyai akses yang bebas untuk kita bisa bertemu dengan Allah, kita menikmati hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tentunya kita harus memelihara kualitas ibadah kita. Walaupun secara online, walaupun terbatas, tetapi hadirat Tuhan tetap sama dan kita bisa memberikan sikap yang baik. Kita bisa memberikan sikap hati yang baik, kita memberikan gestur yang baik dalam kita beribadah. Jadi itu adalah rahasia kesuksesan Salomo, bagaimana dia bisa tetap teguh dan tetap kuat dengan satu memiliki support system, yang kedua dia taat. Kisah yang kedua adalah kisah Hizkia melawan Sanherib Raja Asyur yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 32. Kita juga sama-sama tahu ya saudara, kalau Hizkia ini adalah raja yang taat dan setia. Dan saat
semua kondisi sedang berjalan dengan lancar, kondisi kerajaannya sedang aman, Hizkia melakukan perintah Allah dengan taat, dengan luar biasa. Ternyata tiba-tiba saudara, ada peperangan yang harus mereka hadapi. Tiba-tiba ada serangan dari Raja Asyur yang bernama Sanherib. Dan bukan itu saja, mereka menyerang dan juga mengadakan intimidasi terhadap Hizkia dan rakyatnya. Saudara, mungkin aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini, kita juga ada di dalam kondisi yang tadinya mungkin adem ayem, semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, kita juga taat mengikut Tuhan, tetapi tiba-tiba ada masalah yang datang, tiba-tiba ada kondisi yang tidak terduga datang di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti situasi COVID sekarang yang kita nggak pernah sangka sebelumnya, dan ini masih berlangsung berkepanjangan dan kita masih mengalaminya. Ataupun saudara lagi hidup semua aman dan tiba-tiba saudara terkena PHK. Atau saudara tiba-tiba sakit, mengalami sakit penyakit yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Ataupun kita mungkin ditinggal dengan orang yang terkasih. Sehingga semua kejadian dalam hidup kita ini memberi satu pukulan yang berat buat diri kita. Seolah-olah itu menyerap habis energi kita, menyerap habis sukacita kita. Sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi hilang harapan. Dan juga kita menjadi seolah Tuhan tidak peduli terhadap saya, seolah kita merasa seperti itu. Banyak kejadian dalam hidup kita yang tentunya membuat kita juga lemah. Misalkan kita juga mendapatkan intimidasi dari orang lain, seperti apa yang dialami oleh Hizkia dan rakyatnya. Dia diintimidasi terus dengan ucapan-ucapan yang menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan dirinya. Saudara, tetapi lepas dari segala kondisi yang Hizkia dan rakyatnya alami, kita lihat hasilnya saudara di dalam 2 Tawarikh 32 dikatakan ayat 21 dan 22 dikatakan, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia, Allah, mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudara, hasilnya yang Hizkia alami adalah kemenangan. Kemenangan dari peperangan yang dialami. Peperangan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Bagaimana Hizkia bisa sukses? Bagaimana Hizkia bisa menang dan tetap kuat dan tetap teguh? Yang pertama, saudara, lakukan yang terbaik. Di pasal 30 ayat yang kelima dikatakan, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Saudara, dengan sekuat tenaga, saya suka dengan kata ini, dengan sekuat tenaga, artinya lakukan dengan semaksimal mungkin apapun yang kita bisa lakukan dengan seluruh keberadaan kita. Lakukan semaksimal mungkin. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau kita memiliki pemahaman tentang hal ini, saudara, kita bisa melakukan yang terbaik untuk hal yang bisa kita lakukan. Tetapi untuk hasilnya apapun yang terjadi di luar sini, ada satu kuasa yang mengatur hidup, kuasa Tuhan. Apakah itu terjadi sesuai apa yang kita mau, ataupun tidak kita mau. Kita semua berharap pandemi ini berakhir dengan segera, tetapi pada kenyataannya Tuhan masih mengizinkan kita ada dalam kondisi ini. Tentunya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita rubah di dalam hidup ini, kita harus belajar menerima kenyataan, menerima apa yang menjadi keputusan dari Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, tetapi apa hal yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati kita. Kita mungkin bisa menjaga diri kita, menjaga imun tubuh kita dengan baik, kita mentaati semua protokol kesehatan. Itu hal yang kita bisa lakukan. Tetapi kapan pandemi ini akan berakhir? Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Lakukan yang terbaik. Mungkin saudara harus melakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Bekerja lebih excellent, lebih tekun, lebih rajin, dengan bersuka cita. Itu adalah bagian bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dengan kemampuan kita. Yang kedua, saudara, bagaimana Hizkia bisa kuat dan teguh? Berkata positif. Dalam pasal 32 ayat 7-8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi dalam ayat ini Raja Hizkia sedang berkata-kata terhadap rakyatnya. Dia mengumpulkan semua rakyatnya dan Hizkia bisa berorasi.
Jadi katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Yang pertama, saudara, berkata positif. Bagaimana Hizkia sebagai seorang raja, di mana tentunya si Hizkia ini mengalami tekanan yang lebih dibandingkan orang lain karena dia adalah raja. Tetapi di tengah kondisi tertekan pun Hizkia bisa berkata-kata positif, bahkan memberikan semangat untuk rakyatnya. Bahkan dia memotivasi rakyatnya untuk tetap teguh, tetap kuat daripada mengeluh. Bagaimana dengan kita? Apakah di tengah kondisi kita malah mengeluh, kita malah menyalahkan Tuhan, kita malah kecewa, dan akhirnya udah saya nggak mau ibadah lagi, udah saya nggak mau baca Alkitab lagi karena tetap aja masalah yang nggak selesai-selesai. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan adalah Allah yang baik walaupun kita dikurangin gajinya? Apakah kita bisa tetap berkata bahwa Tuhan Kau adalah Allah yang setia walaupun kita ditinggalkan dengan orang-orang yang kita sayangin? Enggak gampang untuk bisa kita memiliki satu sikap hati yang baik dan tetap bisa berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Kita harus input otak kita, input diri kita dengan hal-hal yang positif, pastinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bacalah firman lebih tekun lagi. Bacalah buku-buku rohani yang bisa membangun iman kita. Jangan hanya melihat berita yang akhirnya menjatuhkan iman kita. Tahu boleh, saudara, tapi jangan itu menjadi satu sumber kekhawatiran untuk kita. Berkata positif yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara, Raja Hizkia berdoa. Di ayat 20, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka berseru, Tuhan tolong kami karena kami dalam kesulitan. Punyakah kita waktu untuk berdoa? Punyakah kita waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat berguna untuk kita mendapatkan kekuatan kembali. Semua kondisi peperangan yang harus kita hadapi tentunya membuat kita lemah. Tetapi saat kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, di situ Roh Kudus menguatkan kita kembali. Seolah-olah gelas yang sudah kosong, sudah drain, kita diisi kembali dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru, dengan satu semangat yang baru untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan yang bisa, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita, membantu kita dalam segala kelemahan kita. Ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Karena itu, dikatakan juga, saudara, kalau kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Itu betul sekali. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu sukacita yang baru di hari yang baru. Kita bisa terus semangat bekerja, semangat melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Kesimpulannya, saudara, bagaimana kita bisa kuat dan teguh? Ada satu rahasia juga yang ternyata dialami oleh Salomo dan Hizkia. Di dua ayat yang kita baca dalam 1 Tawarikh 28 ayat 20 dan dalam 2 Tawarikh 32 ayat 7-8, mereka, Salomo dan Hizkia, mengalami penyertaan Tuhan. Itulah rahasia bagaimana mereka juga bisa kuat dan teguh dalam setiap hal yang mereka alami. Apakah kita sedang masuk dalam season yang baru, masuk musim kehidupan yang baru, ataupun ada peperangan, tantangan yang harus kita menangkan di dalam hidup ini. Seperti saya juga perlu kekuatan dan keteguhan dari Tuhan dalam parenting, juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua aspek kehidupan saya. Saya percaya bahwa saudara juga memerlukan kekuatan dan keteguhan dari Tuhan. Kita semua terbatas, kita perlu Tuhan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kuncinya, saudara, adalah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Bangun support system kita. Taat, berikan kualitas ibadah yang baik. Ketiga, lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Let's do our best. Berkata positif daripada kita mengeluh, dan berdoa. Milikilah waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan boleh memeluk kita, memberikan satu kekuatan yang baru buat kita semua. Saya berdoa biarlah khotbah hari ini bukan hanya menjadi sebuah cerita, tetapi sungguh menjadi firman yang hidup buat saudara. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menerjemahkan terhadap setiap kondisi yang saudara alami hari ini. Jawaban-jawaban yang saudara perlu hari ini, saya percaya biarlah Tuhan yang berbicara lebih
khusus lebih dalam lagi kepada saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Kalau kami diingatkan kembali bahwa kami sangat terbatas, bahwa kami perlu Engkau Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami. Karena kami percaya apa yang ada di dalam akan memancar keluar. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami akan memampukan kami menjalani kehidupan ini dengan baik. Bukan hanya bertahan dari sehari ke sehari, tetapi sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menang atas segala tantangan hidup yang kami harus hadapi hari ini. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Apapun yang sedang kami alami hari ini, kami yang sedang dalam kesulitan, ekonomi, di dalam relasi hubungan satu dengan yang lain, dalam pekerjaan, ataupun dalam masalah kesehatan, dan masalah-masalah lain yang Kau adalah Allah yang tahu apa yang sedang kami alami hari ini. Dan dialah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang memberikan kami keteguhan hati. Mungkin masalah belum selesai, tapi kami tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.